Bukankah dunia ini penuh warna? Bukankah negara kita negara Bhinneka Tunggal Ika? Jadi, mengapa dunia yang kau lihat sebatas hitam putih? Berbeda dengan teman ya, saya merasa bersyukur sih, tetap diberi pendengaran yang baik, tetap diberi kepedean yang lebih. Intinya saya berani tampil di depan teman banyak ya, walaupun suara saya kurang bagus tapi saya berani tampil. Saya memang memiliki kekurangan penglihatan, tapi saya tetap bersyukur banyak teman yang bisa menolong saya dimanapun dan kapanpun itu. Contohnya di kelas saya sering mendapatkan bantuan, yaitu melihat catatan teman ketika saya melihat di papan tulis tidak kelihatan. Semua manusia dilahirkan berbeda. Lantas, kenapa disamakan? Bukankah beragam itu indah? Toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Agar dapat hidup berdampingan dengan damai, maka jadilah toleransi. 7,7 miliar kurang lebih jumlah beraneka ragam manusia menghuni dunia yang indah ini. Kurang lebih 6.500 bahasa etnik dan nasional digunakan bercakap-cakap penduduk dunia. 5 benua dengan kurang lebih 197 negara. Dan kurang lebih 4.200 agama dan kepercayaan yang dipeluk oleh manusia. Kita terlahir spesial dengan cara masing-masing. Tak perlu disamakan, tak perlu harus sama. Keragaman pemikiran, pandangan, dan pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak. Orang yang memahami keragaman budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya orang lain. Toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Tuhan menciptakan manusia berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut bisa menjadi kekuatan jika dipandang secara positif. Sebaliknya, perbedaan bisa memicu konflik jika dipandang secara negatif. Perbedaan dan kebinekaan itu adalah rahmat dan anugerah Tuhan. Tuhan dengan sengaja menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan latar belakang, bangsa, suku, agama, bahasa, warna kulit, dan lain sebagainya. Karena itu, Tuhan memerintahkan satu sama lain agar saling mengenal dan bekerja sama. Perbedaan yang ada di dunia ini kita serahkan kepada Tuhan, karena Dialah yang menciptakan dan menghendakinya. Kita tidak perlu menghakimi, ini salah,
ini benar. Kita justru dituntut untuk mengelola perbedaan tersebut ke arah yang positif, bukan malah menjadi sumber konflik. Menghargai merupakan salah satu sikap positif di mana kita tidak menganggap keadaan atau suatu orang dengan sepele atau tidak memandang remeh seseorang. Di Indonesia sendiri, suatu perbedaan merupakan hal yang biasa untuk kita dengar, bukan? Pada dasarnya, saling menghargai perbedaan termasuk ke dalam pengamalan Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia. Selain itu, dengan kita saling menghargai perbedaan dan bisa bersikap toleransi, termasuk ke dalam contoh dari adanya penerapan hak asasi manusia. Pada dasarnya, kita dapat meyakini bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dengan orang lain tanpa membedakan kelas sosial ataupun latar belakangnya. Oleh karena itu, menghargai perbedaan di dalam kehidupan masyarakat adalah suatu hal yang penting dengan menjaga sikap ketoleransian tersebut. Tidak hanya itu, saling menghargai perbedaan juga akan membuat hidup menjadi lebih rukun. Dunia menjadi saksi akan keindahan dan keanekaragaman seluruh masyarakat Indonesia yang berada di tengah-tengah garis khatulistiwa. Tetapi, dunia menjadi saksi bahwa kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia dalam memahami perbedaan antara ras, suku, budaya, adat istiadat, etnis, dan golongan tertentu yang terpecah belah akibat konflik. Konflik yang berakar dari perbedaan agama, etnis, ekonomi, dan politik yang tidak bisa kita hindari. Sehingga pada satu sisi, keberagaman tersebut bisa menjadi indah apabila kita memahaminya dengan benar dan akan terhindar dari yang namanya perpecahan. Banyak orang mengatakan bahwa keberagaman itu indah karena keadaan Indonesia yang multikultur akan sangat bergantung pada bagaimana masyarakat Indonesia. Keadaan ini bisa dibawa pada jalur yang menjadikannya suatu kekayaan dan kekuatan bangsa. Namun, bisa pula dibawa pada jalur yang akan menjadi pemecah belah dan menyulut konflik di masyarakat. Mengenalkan keberagaman pada masyarakat tidak begitu sulit, asal semua berjalan bersama. Salah satunya yaitu peran seseorang yang bisa dianggap menjadi pemimpin dalam mengajarkan edukasi tentang perbedaan dengan menggunakan cara-cara yang mudah dipahami oleh masyarakat. Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia yang memiliki jumlah pulau sekitar 17.000 dan memiliki jumlah suku sekitar 714, memiliki 6 agama dan memiliki 1001 bahasa, sehingga dari situ muncul semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti walaupun berbeda namun tetap satu.